adanya suatu perkara perdata atau suatu barang tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Menimbang bahwa atas alasan ekstradisi proses hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya menyatakan sebagai berikut, bahwa perkara pidana merupakan ranah hukum publik yang menyangkut kepentingan umum, sehingga tidak dapat dikesampingkan hanya karena adanya kesepakatan privat para pihak. Bahwa sesuai dengan putusan MA tanggal 8 Mei 57 nomor 1 tahun 20 yang berbunyi, walau dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memasukkan gugatan terhadap terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri. Selanjutnya, bahwa adami hayawi hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara dalam kurung perdata dan pidana adalah bahwa kebenaran material yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana dan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdatanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara perdatanya. Menimbang bahwa terkait pasal 81 KUHP dan norma nomor 2 tahun 1996 sebagai disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pengertian yang melalui SEMA nomor 4 tahun 1980 sebagai berikut. 1. Prejudisial, ada yang merupakan masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak, dan ada yang merupakan masalah yang dipecahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. 2. Masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak adalah mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung antara lain pasal 284 KUHP. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan tuntutan pidana. 3. Masalah dipecahkan dahulu sebelum mengambil keputusan. Menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya. 4. Diminta perhatian bahwa andaikan hakim tidak mempergunakan lembaga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada hakim putusan perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Menimbang bahwa Perma nomor 1 tahun 1956 merupakan upaya Mahkamah Agung mengusik kekosongan hukum perihal prejudisial yang pada waktu itu belum terakomodir dalam hukum acara pidana. Hal tersebut tercermin dalam konsideran Perma nomor 1 tahun 1956 sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan acara pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan hukum antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana, dalam hal ini ada tampak keraguan-keraguan. Menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini, Mahkamah Agung menganggap perlu dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia mengadakan peraturan sebagai berikut. 1.
Pasal 1, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau suatu tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Pasal 2, pertangguhan pemeriksaan perkara adanya suatu perkara perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Menimbang bahwa atas alasan ekstraktif proses hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya menyatakan sebagai berikut, bahwa perkara pidana merupakan ranah hukum publik yang menyangkut kepentingan umum, sehingga tidak dapat dikesampingkan hanya karena adanya kesepakatan privat para pihak. Bahwa sesuai dengan putusan MA tanggal 8 Mei 57 nomor 1 tahun 50 yang berbunyi, walau dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memasukkan gugatan terhadap terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri. Selanjutnya, bahwa Adami Hayawi, hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara dalam kurung perdata dan pidana adalah bahwa kebenaran material yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana dan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdatanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara perdatanya. Menimbang bahwa terkait pasal 81 KUHP dan Perma nomor 2 tahun 1996 sebagai disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pengertian yang melalui SEMA nomor 4 tahun 1980 sebagai berikut. 1. Prejudisial, ada yang merupakan masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak, dan ada yang merupakan masalah yang dipecahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. 2. Masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak adalah mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung antara lain pasal 284 KUHP. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan tuntutan pidana. 3. Masalah dipecahkan dahulu sebelum mengambil keputusan. Menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya. 4. Diminta perhatian bahwa andaikan hakim tidak mempergunakan lembaga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada hakim putusan perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Menimbang bahwa Perma nomor 1 tahun 1956 merupakan upaya Mahkamah Agung mengusik kekosongan hukum perihal prejudisial yang pada waktu itu belum terakomodir dalam hukum acara pidana. Hal tersebut tercermin dalam konsideran Perma nomor 1 tahun 1956 sebagai berikut.
Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan antara pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan hukum antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana. Dalam hal ini ada tampak keraguan-keraguan. Menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini, Mahkamah Agung menganggap perlu dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia mengadakan peraturan sebagai berikut. 1. Pasal 1, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau suatu tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. 2. Pasal 2, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dibuktikan apabila dianggap tidak perlu. 3. Pasal 3, pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah diamankan ditolak. Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkan keseluruhan eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terdakwa sebagai berikut. Menimbang bahwa eksepsi atau keberatan ke satu terdakwa adalah terkait terdakwa diduga telah mencemarkan nama baik Desa Gratis, di mana terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah mencemarkan nama baik saudara Desa Gratis karena telah mereview produknya yang sangat berbahaya. Selanjutnya saya memposting dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal dan seterusnya. Bahwa atas kejadian tersebut Desa Gratis mencari-cari saya dan meminta untuk bertemu dengan alasan untuk mereview produknya yang baik-baik. Dan pertemuan ini maka pertemuan itu kita serahkan kepada umum untuk kemudian dan kemudian selanjutnya eksepsinya Kaniki yang ditolak. Tanggal Selasa tanggal 22 Juli 2025 22 Juli untuk dihadirkan saksi-saksi ya. Wah, RG datang, RG pembuktian mulai perang. Bukan diundur guys, dilanjutkan pemanggilan saksi tanggal 22 ya. 22 Juli guys. 9 pagi standby. Dan bahwa jaga sehat, kendalikan bertanya dan kepada penuntut umum umum untuk menghadirkan langsung terdakwa pada persidangan yang telah diperiksa tuntas. Dan selesai dan untuk dikembalikan kalau dalam sidang pemeriksaan saksi di hari Kamis yang mulia jika diperbolehkan. alasannya apa? Kamis. Karena di hari Selasa tanggal 22 kami ada ulang tahun kejaksaan. Untuk lawannya kita apresiasi tapi tidak tidak selanjutnya terdapat ada yang mau disampaikan dari penasihat hukum. Dimarahin sama hakim, Mam.
Bagus nih Ki. Ulang tahun aja saya. Ulang tahun aja. Ulang tahun nonton siapa sih? Ada ya kan? Yang mulia kami bersalah yang mulia. Ayo yang mulia, tolok yang mulia, tolok yang mulia, tolok. Tolok yang mulia, gelap Jadi ya, tujuh. sama bersatu bersama Pak. Ini acara institusi kejaksaannya hari ini sudah dilaksanakan kemarin. Pada nanti pada Selasa yang tidak bisa hadir supaya satunya nanti tanggal 24. 24 hari Kamis tanggal 24 minggu depan lagi kan. Juli 2012. Cukup dari semuanya. Oke, sidang selesai. Astagfirullahaladzim.